Amin. Puji Tuhan, pemusik masih tetap memuji. Satu pujian lebih berguna bagi kamu. Di rumah Bapa ada banyak tempat. Haleluya. Saudara, kita bersama naikkan pujian ini dengan penuh hati, dengan segenap hati. Haleluya. Lebih berguna bagi kamu saat ku tinggalkan engkau, walau terasa sunyi dan sepi, itu yang terbaik bagimu. Sesungguhnya tak pernah ku dibiarkan sendiri, pasti Bapa beri penolong bagi hidupku. Lebih berguna bagi kamu saat ku tinggalkan engkau, walau terasa sunyi dan sepi, itu yang terbaik bagimu. Sesungguhnya tak pernah ku dibiarkan sendiri, pasti Bapa beri penolong bagi hidupku. Di rumah Bapa banyak tempat, di rumah Bapa penuh sukacita, di rumah Bapa tiada derita, selalu bahagia. Di rumah Bapa banyak tempat, di rumah Bapa penuh sukacita, di rumah Bapa tiada derita, selalu bahagia. Tuhan, haleluya. Silakan para pemuji pemusik boleh duduk. Terima kasih. Haleluya. Saudara yang saya kasih dalam Tuhan, pujian ini boleh menjadi satu kekuatan yang baru bagi setiap kita. Sungguh bahwa Allah adalah pribadi yang tidak pernah meninggalkan kita. Sekalipun sesaat kita harus mengalami duka cita, kata firman, tetapi duka cita akan diubahkan menjadi sukacita yang besar. Mari saudara, kita akan lihat firman Allah dalam Injil Yohanes pasal yang ke-16, ayatnya yang ke-7 dikatakan demikian. Yohanes 16 ayat yang ke-7. Namun benar yang kukatakan ini kepadamu adalah lebih berguna bagi kamu jika aku pergi. Sebab jikalau aku tidak pergi, penghibur itu tidak akan datang kepadamu. Tetapi jikalau aku pergi, aku akan mengutus dia
kepadamu. Amin. Saudara yang saya kasihi, khususnya para umat Tuhan, gereja beraliran Pantekosta atau karismatik hari-hari ini adalah hari-hari yang sangat begitu menggairahkan, khususnya di dalam menyambut turunnya atau dicurahkannya Roh Kudus yang dimaksud penghibur atau penolong tersebut, yaitu Parakletos. Nah, saudara yang saya kasih dalam Tuhan, minggu depan bertepatan pada hari Minggu adalah peringatan turunnya Roh Kudus dan bertepatan juga dengan hari Pentakosta. Itu sebabnya saudara yang saya kasih dalam Tuhan, pada saat ini kembali kita diingatkan, saudara tidak pernah sendirian di dalam dunia ini. Saudara sekali-kali tidak pernah sendiri di dalam menjalani kehidupan, tetapi selalu ada pribadi yang menyertai saudara, yang disebut Parakletos atau penolong, penghibur yang ada dalam kehidupan setiap kita. Itu sebabnya mari kita tinggalkan sejenak pikiran yang salah, bahwa ketika kita sedang menghadapi proses kehidupan, adanya persoalan, adanya masalah, seringkali hati nurani kita berkata, mengapa aku dibiarkan sendirian? Sekali lagi, sekali-kali Tuhan tidak pernah meninggalkan saudara. Saudara dikalimatkan di sana, jikalau aku tidak pergi, penghibur itu tidak akan datang. Kata penghibur ini sama dengan apa yang dituliskan dalam Injil Yohanes oleh Tuhan Yesus sendiri dalam Yohanes pasal 14 ayat yang ke-15 dimulai. Jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku. Aku akan minta kepada Bapa dan Ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain. Kata penolong dan kata penghibur dalam Yohanes 14 dan Yohanes 16 adalah mempunyai satu makna, yaitu yang dimaksud adalah Sang Parakletos. Parakletos, kata para itu adalah artinya dekat. Kletos adalah diminta. Diminta untuk menjadi penolong, untuk menolong kehidupan umat Allah, untuk mendampingi saudara dan saya, untuk membela kita semua, untuk menjadi penasehat yang ajaib tentunya, sehingga saudara dan saya cakap untuk mengambil sebuah keputusan di dalam sebuah kehidupan setiap pribadi. Nah, saudara yang saya kasih dalam Tuhan, namanya Parakletos. Ia adalah pribadi yang dekat, yang diminta terus-menerus. Bahkan bukan serta-merta kata dekat semata, tetapi saudara dikalimatkan dalam Yohanes 14 tadi, di mana di sana dikatakan di 17, ia akan diam di dalam kamu. Nah, kata dekat itu seperti gambarnya yang sangat jelas, diam. Seberapa kata dekat yang bisa disimpulkan? Apakah semeter dari kita atau 10 cm dari kita? No, tidak. Tetapi sedekat itulah yang dimaksudkan oleh Allah, yang disebut Parakletos. Dia menyatu dalam hidup kita. Itu sebabnya saudara yang saya kasihi, betapa bahagianya setiap pribadi yang telah percaya kepada Yesus Kristus, setiap pribadi yang menerima Kristus Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, maka kepadanya diberikan pribadi pengganti dirinya, yaitu Sang Parakletos, yang bukan serta-merta kata dekat itu berarti ada jarak. Tetapi Alkitab menuliskan ia akan diam di dalam kamu, dan dialah yang akan menolong kesulitan hidup saudara dan saya, menolong problematika demi problematika, menolong ketika saudara dan saya sedang mengalami sesuatu yang tidak mampu ditanggungnya. Dia ikut menolong setiap persoalan. Dia memberikan pendampingan yang secara nyata dalam kehidupan saudara. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman,
Tapi pemazmur berkata, aku tidak menjadi takut karena Yesus Roh Kudus memberikan pendampingan yang nyata dalam setiap kehidupan saudara. Bukankah demikian yang telah terjadi dalam hidup kita sehari lepas sehari? Saudara, Sang Parakletos juga bisa memberikan pembelaan. Itu sebabnya saudara, firman Allah mengingatkan kepada kita, jangan kita menghakimi, jangan kita membela diri kalau apa yang telah saya sampaikan berulang kali. Jangan melakukan atau mengambil tindakan mengklarifikasi sesuatu. Kecuali hanya satu, saudara memang diminta pertanggungjawaban, saudara boleh menjelaskan. Tapi kalau hanya sekedar isu, gosip, fitnah, udah gak usah klarifikasi. Roh Kudus yang membela, Roh Kudus Sang Parakletos yang membela saudara. Cukup banyak bukti bagaimana cara dia membela kita. Tidak sedikit saudara, kalau saya boleh menyaksikan kebesaran kasih Allah, dari sejak saya menerima Kristus Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, dari sejak saya lahir baru, dari tahun 83 sampai hari ini, bagaimana cara Allah melalui peranan Roh Kudusnya nyata melakukan pembelaan demi pembelaan. Tidak sedikit mereka yang telah membuat satu aniaya dalam kehidupan pribadi saya, entah lewat kata, perbuatan dan sebagainya, di mana Allah melakukan pembelaan secara nyata kepada orang-orang yang melakukan hal yang buruk. Bahkan saudara, ketika ada orang yang membawa kuasa gelap, yang sering kali kita dengar istilah santet, maka saya bersyukur Allah membela secara luar biasa. Dan tidak ada satupun kuasa daripada dunia, bahkan dunia orang mati itu, yang bisa masuk dalam kehidupan pribadi saya. Kenapa saudara? Karena dia melakukan satu proteksi, perlindungan secara nyata dalam kehidupan. Itu sebabnya jangan pernah takut saudara. Tidak ada kuasa di dunia ini yang bisa mengalahkan kuasa Allah. Amin. Maka dari itu saudara yang saya kasih dalam Tuhan, Sang Parakletos akan memberikan pembelaan. Tidak sedikit mereka yang melakukan aniaya dalam hidup kepada saya ini. Yang hari ini saya menyaksikan banyak mereka yang telah wafat. Bahkan dibuat porak-poranda hidupnya oleh Tuhan, banyak sekali. Kalau disebutkan satu persatu tidak cukup waktu. Tetapi saudara yang saya kasih dalam Tuhan, apakah saya sedang berdoa, Tuhan nyatakan kuasamu, belalah hambamu? No, tidak. Justru yang ada adalah satu ratapan Tuhan, jangan murka kepada orang ini. Yang ada adalah permintaan Tuhan, beri kesempatan agar orang ini mendapatkan lawatan Tuhan, kasih karunia Tuhan. Mereka bisa bertobat dan mereka mau mengubah cara hidup yang salah. Jangan takut saudara, Dia pembela agung kita, amin. Dia yang akan membela saudara. Jadi kalau ada fitnah, ada gosip, ada kabar-kabar burung yang disampaikan tentang hidup saudara atau hidup saya, kita hanya pasrah kepada Tuhan. Gak usah klarifikasi, gak usah bela diri, sebab Dia pasti membela kita. Amin. Maka dari itu saudara, kita patut mengucap syukur. Bahkan Sang Parakletos akan benar-benar menjadi penasehat. Dia akan memberikan hikmat. Dia akan memberitahukan hal-hal yang tidak pernah terbit dalam pikiran kita, yang tidak hadir dalam jiwa kita. Dia akan memberikan hikmat yang luar biasa. Saudara, kalau saudara melihat dalam Yohanes pasal 16 ayat yang ke-13 dikatakan sebagai berikut. Tetapi apabila Ia datang, yaitu Roh kebenaran, Ia akan memimpin kamu ke dalam seluruh kebenaran. Sebab Ia tidak akan berkata-kata dari dirinya sendiri, tetapi segala sesuatu yang didengarnya, itulah yang akan dikatakannya. Dan Ia, Roh Kudus itu, Roh kebenaran itu, Sang Parakletos itu, akan memberitakan kepadamu hal-hal yang akan datang. Ada sesuatu yang luar biasa yang dinyatakan dalam kehidupan saudara.
Sesuatu yang belum terjadi diberitahukan. Sesuatu yang belum ada diberitahukan. Saya mau sampaikan betapa dahsyatnya hidup orang percaya. Itu sebabnya saudara, kita bukan sekedar memperingati akan turunnya Roh Kudus. Tapi saya rindukan setiap pribadi, khususnya KKS yang saya banggakan. Hiduplah benar-benar dengan Roh Kudus. Hiduplah oleh Roh Kudus. Hidupilah hidup saudara karena hadirnya Roh Kudus itu. Maka saya percaya saudara menjadi pribadi yang dahsyat dan luar biasa. Mari kita tinggalkan sejenak segala bentuk perdebatan, segala bentuk perselisihan. Orang yang dipenuhkan Roh Kudus tidak pernah membawa dirinya untuk berselisih. Orang yang dipenuhkan Roh Kudus tidak pernah membawa dirinya untuk terus bermasalah atau menimbulkan masalah. Karena jangan lupa, Parakletos memberikan hikmat. Roh Kudus memberikan hikmat. Roh Kudus memberi nasihat. Sebelum saudara melangkah, dia akan memberi nasihat. Sebelum saudara bertindak, dia akan memberi nasihat. Oleh sebab itu saudara, ciri-ciri orang yang benar-benar hidup di dalam Roh Kudus, penuh dengan kasih. Kasih yang nyata, kasih yang real, kasih yang konkret. Bukan sesuatu ungkapan bibir semata. Itu sebabnya saudara yang saya kasih dalam Tuhan, mari kita mengucap syukur. Ketika firman Allah berkata, adalah lebih berguna bagi kamu jika aku pergi. Yesus ingin memastikan bahwa ia tidak membiarkan saudara dan saya yatim piatu. Ada pribadi pengganti Yesus yang hadir bahkan diam dalam hidup kita. Yaitu Roh Kudus, Parakletos. Dia akan menghibur, dia akan menolong kehidupan saudara dan saya. Itu sebabnya saudara, Tuhan berpesan secara luar biasa kepada para murid sebelum ia terangkat ke surga. Dalam Injil Lukas pasalnya yang ke-24 ayat yang ke-49. Dan aku akan mengirim kepadamu apa yang dijanjikan Bapakku. Tetapi kamu harus tinggal di dalam kota ini sampai kamu diperlengkapi dengan kekuasaan dari tempat tinggi. Sampai saudara dan saya diperlengkapi kekuasaan dari tempat tinggi. Apa yang kita bisa petik dari pesan itu saudara? Kemarin saya sudah sampaikan, harus sabar menanti janji Tuhan. Kalau tadi diungkapkan Parakletos juga membela, harus sabar pembelaan itu datang. Sesaat sepertinya kita teraniaya, sesaat sepertinya nama kita tercemar. Tapi mari kita perhatikan dengan baik. Ada saat dan waktu yang sangat luar biasa dilakukan oleh Tuhan. Dia datang untuk menyatakan kuasanya melalui kehidupan saudara. Sebab di dalam diri saudara dan saya yang telah menerima Kristus Yesus sebagai Tuhan Juru Selamat, ada pribadi yang dahsyat luar biasa, yaitu Roh Kudus, Parakletos. Sang Parakletos inilah yang membuat saudara kuat menghadapi setiap proses. Maka dari itu saya mau tetap sampaikan, sabar sampai kepada waktu yang ditetapkan oleh Tuhan. Jangan berandai, tetapi kita mau berkata, sempurnalah karyamu dalam hidupku ya Tuhan. Jadilah kehendakmu di dalam setiap kehidupanku. Maka saudara yang saya kasih dalam Tuhan, kita harus sabar untuk menanti jawaban-jawaban Tuhan. Harus sabar untuk menunggu pernyataan-pernyataan roh secara nyata dalam kehidupan setiap kita. Nah saudara yang saya kasih dalam Tuhan, ketika Sang Parakletos hadir dalam hidup kita, maka firman Allah mengingatkan demikian. Dalam Yohanes pasal yang ke-14, ayat yang ke-25 dan 26. Semuanya itu kukatakan kepadamu selagi aku berada bersama-sama dengan kamu. Tetapi penghibur, Parakletos, yaitu Roh Kudus yang akan diutus oleh Bapa dalam namaku, dialah yang akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu dan akan mengingatkan kamu akan semua yang telah kukatakan kepadamu.
Dengan kata lain saudara, orang yang didiami oleh Roh Kudus, didiami Roh Kudus, yang hidup dengan Roh Kudus, sekali-kali dia tidak akan pernah lupakan kebenaran. Maka tadi katakan, kalau ia datang yaitu Roh kebenaran, ia akan membawa saudara dan saya ke dalam seluruh kebenaran. Maka saudara yang saya kasihi, hidup seorang yang beriman, hidup seorang yang sungguh-sungguh bertuhan, semakin hari semakin bercahaya. Semakin hari grafik kehidupannya semakin moncer atau terang benderang. Tidak ada lagi kekelaman, tidak ada lagi kegelapan. Tetapi saya ketika mengatakan ini bukan berarti tidak ada tantangan. Justru melalui peranan Roh Kudus inilah saudara akan cakap menanggung segala sesuatu. Hadirnya Roh Kudus membuat saudara mampu melewati semua masa-masa yang sukar. Itu sebabnya saudara yang saya kasih dalam Tuhan, bersama dengan seluruh umatnya, mari kita bukan semata hanya sekedar memperingati akan turunnya Roh Kudus, tetapi setiap kita rindu dan betul-betul hidup bersama dengan Roh Kudus. Sebab Sang Parakletos akan menolong saudara dan saya. Dia akan menghibur kita semua. Dia akan menolong kehidupan saudara. Dia akan mendampingi kehidupan kita. Ia akan lakukan pembelaan demi pembelaan. Dia akan menjadi penasehat yang ajaib dalam hidup kita. Itu sebabnya saudara, benar apa yang dikatakan pemazmur saudara. Dalam Mazmur pasal 91 ayat yang ke-14 dikatakan sebagai berikut. Sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya, aku akan membentenginya, sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab, aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Maaf. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia, dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Saudara yang saya kasihi, apa sih yang dicari manusia? Apalagi dalam situasi seperti sekarang. Kalau bicara serta-merta hanya ekonomi, rasanya kita menjadi orang yang paling bodoh. Tetapi kata kunci yang hari ini paling penting adalah keselamatan di dunia dan sampai kepada kekekalan. Keselamatan ini penting. Itu sebabnya saudara, tidak sedikit berbicara tentang keselamatan yang bisa diterjemahkan luas. Baik itu bicara tentang kesehatan, baik itu bicara tentang sarana prasarana kehidupan di dunia ini. Tapi sekali lagi saudara, kita bisa dapatkan bukan karena kuat gagah kita. Kita bisa nikmati, kita bisa miliki, kita bisa dapatkan segala sesuatu di muka bumi ini oleh karena peranan Tuhan di dalam setiap kehidupan. Andalkan Tuhan. Rezeki saudara bukan karena kita bangun pagi-pagi serta merta. Tapi bukan berarti nggak boleh rajin, memang harus rajin. Tetapi andalkan Tuhan. Kalau saudara kuat, saudara sehat, saudara begitu gagah perkasa, bukan karena saudara training diri saudara atau latih diri saudara begitu rupa. Tidak. Tidak sedikit orang yang ada di tempat pelatihan-pelatihan yang meninggal. Tidak sedikit olahragawan atau orang-orang yang berprestasi dalam bidangnya yang meninggal di lapangan. Tidak sedikit saudara. Itu sebabnya saudara yang saya kasih, andalkan Tuhan. Keselamatan itu jauh lebih penting daripada apa yang dipikirkan manusia secara hurufiah atau secara jasmaniah. Itu sebabnya saudara yang saya kasih dalam Tuhan, melekatlah hati kita kepadanya. Pertanyaannya, bisakah? Jawabannya pasti bisa. Sebab Roh Kuduslah yang membawa saudara dan saya untuk melekat kepada Kristus. Dia yang mengajarkan kepada kita. Dia mengingatkan akan ajaran demi ajaran atau perintah-perintah Tuhan itu diingatkan. Jangan ini, jangan itu, lakukan ini, lakukan itu. Roh Kuduslah yang memberitahukan segala sesuatunya. Saya boleh berkata dan bersaksi dalam nama Tuhan Yesus. Kalau saya boleh ada sampai hari ini, bukan karena pendidikan secara normal yang saya dapatkan. Bukan.
Bukan karena perkuliahan sehingga saya mendapatkan pengetahuan. Tapi semata-mata karena Roh Kudus yang berperan aktif, nyata. Dan saya selalu memberi kesempatan untuk Roh Kudus yang dominan menguasai pikiran dan jiwa saya. Itu sebabnya saya boleh ada sampai hari ini. Sekali lagi, karena hadirnya Roh Kudus dalam kehidupan. Saudara yang saya kasih, sekali lagi, jikalau aku tidak pergi, penghibur itu tidak akan datang kepadamu. Tetapi jikalau aku pergi, aku akan mengutus dia kepadamu. Ini menunjukkan bahwa Tuhan Yesus adalah pribadi yang bertanggung jawab atas setiap kehidupan saudara dan saya. Amin. Jangan pernah menjadi lemah, menjadi putus asa atas semua proses yang ada. Sekali lagi, dia tidak pernah membiarkan saudara dan saya menjadi yatim piatu, tetapi dia hadir, selalu hadir. Di tengah pagi, di tengah malamkah, di pagi harikah, di tengah siang harikah, di tengah kerumunankah, di tengah kehidupan bersama, dimanapun saudara berada dia hadir. Tetapi sekali lagi saudara, kegiatan apapun yang kita lakukan, mari kita landaskan dalam nama Tuhan, tetapi jangan mencobai Tuhan. Orang yang dipenuhi Roh Kudus, dia akan benar-benar mengerti apa yang harus dia buat. Untuk sehat bagaimana langkahnya, pasti dia berikan hikmat. Untuk saudara bisa berhasil dalam keuangan, dia pasti berikan hikmat. Untuk saudara tetap bisa bertahan menghadapi semua tantangan, dia pasti berikan hikmat. Karena dia penasehat yang ajaib. Ya, itu sebabnya saudara sekali lagi, patutlah kita bersyukur kepada Allah. Bukan semata memperingati akan turunnya Roh Kudus, tetapi kita benar-benar hidup bersama dengan Roh Kudus. Kiranya Tuhan menolong kita semua. Saudara tetap semangat. Saudara jangan pernah lemah. Saudara jangan pernah putus asa. Tuhan menolong kita sekaliannya. Haleluya. Amin. Mari kita siapkan hati untuk menerima tubuh dan darah Tuhan melalui doa. Bapa, terima kasih. Kami mengucap syukur saat ini Tuhan, kebenaran firman-Mu telah datang kepada kami. Engkau telah mengingatkan bahwa Roh Kudus, penghibur, penolong, Parakletos itu Engkau utus, Engkau kirim untuk mendampingi setiap kami sehingga kami tidak menjadi pribadi yang yatim piatu. Biarlah saat ini Tuhan firman-Mu boleh menguatkan, meneguhkan sehingga kami menjadi kokoh dalam beriman. Kami tidak takut akan segala sesuatu yang sedang berlangsung dan sedang terjadi dan yang akan terjadi di hari-hari ke depan. Masa depan kami ada di tangan Tuhan sepenuhnya. Hari esok kami sungguh-sungguh ada dalam pimpinan Tuhan. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Pada saat ini Engkau menjadi jawaban atas setiap kami, umat-Mu dimanapun mereka berada, yang lemah mendapatkan kekuatan yang baru, yang sakit oleh karena bilur Tuhan Yesus menjadi sembuh. Bahkan mereka yang saat ini dalam kesulitan keuangan, Tuhan, Engkau juga yang menyatakan kemuliaan-Mu, bahwa sungguh Engkau tidak membuat mereka menjadi menderita miskin, tetapi mereka boleh berkecukupan, bahkan berkelimpahan. Terpujilah nama-Mu ya Bapa, kami mengucap syukur karenanya. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin.